program-program pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya kaum pekerja dalam situasi COVID itu sudah ada, sudah berjalan dan sudah banyak diterima. Apakah itu bentuknya bantuan subsidi upah, bantuan subsidi upah usaha mikro, kemudian kartu prakerja dan sebagainya, itu semua sudah tersalurkan. Ya, belum lagi yang bersifat BLT, bantuan langsung tunai. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia hari ini akan menggelar aksi terkait dengan polemik aturan baru JHT. Buruh tidak pernah diajak bicara apapun, sehingga akhirnya keputusan ini ditolak total, termasuk KSPI mengecam keras dan nomor 2 tahun 2022 yang sangat kejam ya. Tidak bosan-bosannya Menteri Tenaga Kerja itu mengeluarkan aturan yang menyulitkan buruh dan menekan buruh. Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini adalah justru membuat satu kesulitan baru, birokrasi yang kemudian membuat masyarakat semakin situasinya tidak baik. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau para pekerja mengundurkan diri, dapat mengambil jaminan hari tuanya itu di usia 56 tahun. Bayangkan, buruh yang ter-PHK sudah bekerja 3 tahun atau 5 tahun gitu ya, dia harus menunggu usianya 56 tahun. Hentikan kepalsuan ini. Yang demo memang kelompok yang selama ini concern terhadap masalah-masalah ini ya. Harusnya memang tidak boleh pandemi ini menjadi katakanlah kesempatan bagi orang-orang untuk mengeduk kekayaan gitu ya di atas penderitaan orang lain misalnya. Kalau memang pandemi ini tidak berbahaya ya harus nyatakan demikian. Masa buruh tiba di Kemenaker langsung teriakan tuntutan hapus aturan JHT. Masa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sudah tiba di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Rabu 16 Februari, mereka langsung menggelar orasi menuntut hak-hak buruh. Pantauan MNC Portal Indonesia, ratusan buruh sudah ramai di depan kantor Kemenaker. Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dalam aksinya seorang pria menggunakan pakaian berwarna oranye dari atas mobil box yang telah dimodifikasi berorasi lantang menyuarakan tuntutan buruh. Salah satunya buruh meminta agar keputusan mengenai pencairan jaminan hari tua segera dicabut oleh Menteri Tenaga Kerja. Aksi tersebut diiringi dengan lagu Pergerakan dan Indonesia Raya. Para buruh berteriak agar maju ke barisan terdepan dan menyuarakan agar Jalan Gatot Subroto segera dilumpuhkan dengan pedihnya keringat buruh yang dieksploitasi. Hingga kini buruh masih terus meneriaki akan terus berjuang demi menuntut hak dan keadilan agar bisa dimanusiakan sebagai pekerja. Buruh menegaskan suara mereka adalah suara yang mewakili seluruh kaum buruh di Indonesia. Sebelumnya, peraturan Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengatur tentang batas usia pencairan dan JHT, di mana peserta baru bisa mengklaim 100% JHT pada usia 56 tahun. Buruh menilai kebijakan tersebut menambah beban pekerja yang masih menghadapi ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19. Serikat Pekerja menilai kebijakan Menaker bukan hanya sekali menyakitkan hati buruh. Sebelumnya, kebijakan yang lain seperti Omnibus Law dan penerapan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengubahan juga tidak pro buruh. Serikat Buruh seluruh Indonesia berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan hari ini. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Dalam aksi nanti, buruh menuntut 2 hal, yaitu pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan meminta pergantian Menteri Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, Permenaker nomor 2 tahun 2022 mengatur tentang batas usia pencairan dana jaminan hari tua di mana peserta baru bisa mengklaim 100% JHT-nya pada usia 56 tahun. Menurut Said Iqbal, kebijakan ini menambah beban pekerja yang masih menghadapi ketidakpastian di tengah pandemi COVID-19. Serikat Pekerja menilai kebijakan Menaker ini bukan hanya sekali menyakitkan hati buruh. Sebelumnya, kebijakannya yang lain seperti Omnibus Law dan penerapan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan juga tidak pro buruh. Keberangkatan para buruh dibagi menjadi beberapa titik seperti di Citra Raya, Pandongan, Kabupaten Tangerang, dan kawasan industri Jatagi, Kota Tangerang. Buruh dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 200 orang berangkat menggunakan kendaraan roda 2 hingga roda 4 mereka berangkat melalui jalur arteri.
Menurut Eko, aturan itu sangat merugikan buruh yang akan menikmati hari tuanya dengan hasil dari jerih payahnya dengan bekerja. Tidak hanya soal penolakan JHT, aksi unjuk rasa buruh juga membawa beberapa tuntutan lainnya, seperti pembatalan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Omnibus Law dan penolakan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nantinya bila pemerintah tidak juga mengambil sikap, maka para buruh akan melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan dengan jumlah massa lebih banyak. Masa Aliansi Rakyat menggugat lancarkan aksi di Kementerian BUMN. Usai geruduk kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, masa Aliansi Rakyat menggugat bertolak ke Kementerian BUMN. Hal itu diungkap oleh sejumlah massa yang terlibat dalam aksi lewat media sosial Twitter. Tampak massa bergerak menuju Kementerian BUMN diiringi oleh aparat kepolisian untuk berjaga-jaga. Dari Kemenkomarves bergerak ke Kemen BUMN. Bersama Aliansi Rakyat menggugat, ujar akun @Maria Algaf. Dikutip Isu Bogor dari Twitter Selasa 15 Februari 2023. Sebelumnya massa berkumpul di area jalan dekat gedung Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk melontarkan beberapa tuntutan terkait vaksinasi dan tes PCR. Demo ini dilatar belakangi rasa curiga massa terhadap pemerintah soal adanya bisnis vaksin dan PCR. Mereka menduga ada mafia vaksin dan PCR dalam lingkup pemerintahan di masa pandemi COVID-19 ini. Kendati demikian, tudingan itu masih bersifat pro kontra, di mana ada yang mendukung, ada pula yang tak percaya. Namun massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat menggugat tak gentar. Mereka terus menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka pada pemerintah, yakni soal tolak mandatori vaksinasi dan cabut darurat pandemi. Suara rakyat tidak bisa dibungkam karena di sana bersemayam pemberontakan, kata Niko Silalahi di postingan akun Twitternya. Massa Aliansi Rakyat menggugat menggeruduk kantor Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Begitulah jelasnya. Ilustrasi, nasabah melakukan pencairan dana jaminan hari tua di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang mengundurkan diri dari tempat kerjanya tidak mendapatkan dana jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. Hal ini diungkapkan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari. Dita menjawab banyak pertanyaan terkait karyawan mengajukan pengunduran diri atau resign tidak mendapatkan dana JKP dan JHT. Sebab pekerja tersebut belum memasuki usia pensiun 56 tahun sesuai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Dita Indasari mengatakan gambaran umum secara filosofis adalah kalau ada karyawan resign, seharusnya telah memiliki rencana lain, diantaranya pindah kantor. Lalu bagaimana jika ternyata ada karyawan memutuskan resign untuk beralih profesi dari pekerjaan kantoran menjadi pengusaha? Nah, yang mengundurkan diri tidak dapat JKP, tidak dapat JHT juga, ujar Dita saat diskusi virtual Selasa 15 Februari dikutip dari bangka.post.com. Menurut Dita, tujuan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 untuk mengembalikan fungsi JHT pada dasarnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Jadi dalam undang-undang itu di pasal 35 dan pasal 36 disampaikan bahwa JHT dibayar saat pekerja usia pensiun. Namun saat itu juga keluar Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 di mana membolehkan dana JHT tidak diambil di usia 56 tahun. Tujuannya perlindungan hari tua. Sementara Menaker, Ida Fauzia memberikan alasan mengapa program JHT baru bisa dicairkan usia 56 tahun. Dikutip dari Kompas TV, Ida Fauzia menjelaskan, kebijakan ini sejalan dengan tujuan JHT, yaitu melindungi peserta saat menginjak masa tua dan tidak lagi produktif. Jika dapat dicairkan saat usia produktif, maka program tak sesuai dengan tujuan pelindungan hari tua. Ia juga mengklaim Permenaker telah melalui proses panjang pembahasan dengan berbagai pihak. Kebijakan dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan BP Jam Sostek memasuki masa pensiun, yakni usia 56 tahun diatur dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan itu diteken Menaker Ida Fauzia pada 2 Februari 2022. Dalam pasal 2 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 disebutkan bahwa dana JHT dibayarkan kepada peserta jika mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Kemudian pada pasal 3 dikatakan, manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud
Dalam pasal 2 huruf A diberikan kepada peserta pada saat mencapai usia 56-56 tahun. Lantas bagaimana jika peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia 56 tahun? Menurut pasal 8 Permenaker, dana jihati bagi peserta yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris peserta. Ahli waris yang dimaksud meliputi janda, duda, atau anak. Apabila tidak ada janda, duda, atau anak, maka manfaat jihati diberikan sesuai urutan sebagai berikut. Keturunan saudara peserta menurut garis lurus, ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua. Saudara kandung, mertua, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh peserta. Kemudian jika pihak yang ditunjuk dalam wasiat peserta tidak ada, dana jihati dikembalikan ke balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan